Halo semua, perkenalkan nama saya Aurelio Otama dari kelas 3 TIF dalam mata pelajaran pemrograman mobile. Dan pada video kali ini merupakan video pertemuan ke-10 yang dimana kita akan membahas mengenai tab layout dan juga penerapan yang namanya ONX. Jadi tujuan utama dari praktikum ini adalah untuk membuat tab layout yang di dalamnya berisi penerapan machine learning dari file ONX yang telah kita buat. Untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yang dimana error yang saya temukan adalah terjadinya crash pada aplikasi dengan pesan error yang bernama Java EO file not found exception crop yield model v5 ONX saat dijalankan. Penyebab yang terjadi karena terdapat kesalahan file di mana file ONX kita diletakkan pada folder yang salah. Jadi untuk langkah penyelesaiannya adalah mengubah yang sebelumnya adalah Android menjadi project dan kita pergi ke yang namanya app, dilanjutkan dengan src, dilanjutkan ke main dan juga dilanjutkan dengan membuat folder baru yang bernama asset. Sehingga di dalam aset tersebut akan dimasukkan yang namanya crop yield model v ONX. Jadi untuk tantangan yang dihadapi ataupun kesusahan yang didapatkan adalah kita tidak tahu file untuk ONX tersebut harus diletakkan di mana. Untuk bab 2 sendiri telah berhasil untuk membuat yang namanya tab layout yang berisi fragment-fragment yang akan memunculkan layout yang diperlukan. Seperti ini merupakan penerapan dari tab layout yang apabila kita jalankan jika kita ke wiki ONX, maka ini merupakan penerapan dari tab layout. Hubungan materi ini dengan minggu lalu adalah tidak ada karena pada minggu lalu menerapkan yang namanya chip, menerapkan yang namanya drawable, menerapkan yang namanya tutorial screen, sehingga tidak ada hubungannya dengan materi pada minggu ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu penerapan ONX pada project saya, yang dimana di sini saya sudah membuat package bernama wiki di cop example use arrow, yang dimana saya sudah menerapkan yang namanya 4 fragment, ada tab A, tab B, tab C, dan tab D. Dan saya sudah membuat yang namanya wiki activity, yang dimana sudah menerapkan yang namanya binding, kemudian sudah menerapkan namanya action bar dengan title nanti wiki ONX, dan juga sudah menampilkan home dan juga show home enabled. Kemudian saya sudah melakukan setting untuk adapternya, akan memanggil tabs adapter, yang dimana isi dari wiki tabs adapter sendiri seperti ini, akan menghitung jumlah item yang ada pada fragment, yaitu berjumlah 4, yang dimana apabila posisi ada 0 maka akan memunculkan tab A, 1 akan memunculkan tab B, kedua akan memunculkan tab C, dan yang ketiga akan menunjukkan tab D. Kemudian dilanjutkan wiki activity, apabila tab layout tersebut ditekan akan mengubah posisi sesuai dengan adapter tadi, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 yang menampilkan teks dan juga icon. Saya juga sudah menerapkan namanya on option item selected, yang dimana apabila di press maka akan kembali ke home. Untuk tampilannya sendiri kita langsung saja demokan. Yang di sini saya buka wiki ONX, ada tab 1, tab 2, tab 3, tab 4, yang dimana tab 1 akan menjelaskan apa itu ONX, yang kedua akan menjelaskan mengenai model disimpan dalam format ONX, yang ketiga akan menjelaskan cara konversi ONX ke PyTorch, TensorFlow, dan Skitlearn. Dan yang keempat adalah dataset pilihan, yaitu mengenai harga prediksi harga tiket penerbangan.
Jadi secara singkat, Onyx itu adalah merupakan sebuah format standar terbuka untuk mempresentasikan model machine learning agar untuk menciptakan probabilitas antara framework AI dengan Onyx. Pengembang dapat melatih model dalam satu framework dan nantinya akan menggunakan runtime khusus untuk performa yang lebih tinggi. Manfaatnya untuk fleksibilitas, probabilitas, dan juga performa. Maka untuk model disimpan dalam format Onyx-nya, ini merupakan cara untuk membungkus data menjadi kode biner, yaitu serangkaian angka 0 dan juga 1, agar komputer dapat membacanya dengan lebih ringkas. Kemudian untuk cara konversinya ada PyTorch untuk codingnya seperti ini, TensorFlow seperti ini, untuk sklearn seperti ini. Jadi, Onyx bisa melakukan tracing yang artinya akan menjalankan model sekali dengan data dummy untuk merekam jejak operasinya. Untuk dataset ini menggunakan dataset price prediction dari Kaggle, yaitu dataset yang berisi ribuan data penerbangan di India dengan berbagai maskapai. Yang dimana untuk fitur tersendiri variabelnya ada berisi airline, source destination, departure time, duration, days left, dan juga class. Karena data ini sendiri karena banyak orang yang ingin melihat kapan tiket tersebut akan murah. Jadi user cukup pilih spinner dan isi angka dan tidak perlu upload gambar. Dan juga peran Onyx ini kita akan melatih model regresi. Jadi untuk alur prosesnya, user input data di HP, kemudian aplikasi mengirim data ke file Onyx. Onyx akan menghitung prediksi harga dan hasilnya akan muncul di layar mobile.